wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi firewall pada keamanan jaringan. Nah, apa sih firewall itu? Nah, sebelum kita bahas firewall pada jaringan komputer, mari kita bahas awal penggunaan istilah firewall. Firewall yang digunakan dalam jaringan komputer saat ini sebenarnya sangat mirip dalam struktur pesawat, mobil, dan bangunan. Dari sinilah kata firewall berasal. Misalnya dalam struktur mobil. Jadi dalam struktur mobil terdapat penghalang sehingga jika terjadi kerusakan mesin yang mengakibatkan kebakaran, api tidak akan menyebar ke bagian lainnya. Jadi firewall ada untuk menjaga struktur yang ada dalam mesin mobil. Dalam komputer, firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis lainnya. Firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Nah, dalam jaringan komputer, firewall akan menjaga keamanan jaringan pribadi dengan cara memblokir akses tidak sah ke atau dari jaringan komputer. Tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Tetapi, pada faktanya masih terdapat beberapa orang atau user yang belum aware dengan adanya sistem ini dan cenderung mengabaikan dari sistem keamanan pada jaringan komputer. Selain itu, firewall juga mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan lalu lintas pada jaringan internet yang terhubung dengan perangkat komputer. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk terus mengaktifkan perlindungan awal dengan menggunakan firewall system untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Alasannya yaitu, dengan adanya firewall sangat membantu untuk terhindar dari praktik pencurian data, penyalahgunaan informasi, ataupun kebocoran rahasia perusahaan. Nah, semua hal tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem komputer keamanan komputer atau lebih dikenal dengan istilah cyber security. Salah satu komponen dalam keamanan komputer sendiri adalah dengan mengaktifkan layanan dari firewall untuk tetap terhubung setiap waktu. Ada beberapa karakteristik dalam firewall. Yang pertama, semua aktivitas yang berasal dari dalam keluar harus melewati firewall terlebih dahulu. Artinya, firewall akan memberikan batasan atau memblokir jaringan lokal kecuali melalui firewall terlebih dahulu. Yang kedua, hanya aktivitas yang dikenal atau terdaftar saja yang bisa melakukan hubungan. Artinya, dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan dengan cara setting polisai pada konfigurasi keamanan lokal. Yang ketiga, firewall harus bisa lebih kuat dan kebal terhadap serangan eksternal atau luar. Artinya, sistem operasi komputer akan lebih aman dan penggunaan sistem bisa diandalkan. Selanjutnya, ada beberapa fungsi firewall. Yang pertama, mencegah bocornya informasi data. Fungsi firewall pada jaringan komputer tidak hanya sekedar mencatat aktivitas pengguna. Firewall juga mampu mencegah kebocoran informasi yang berharga. Yang kedua, mengontrol dan mengawasi arus paket data. Artinya, firewall pada jaringan komputer berguna dalam mengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Fungsi firewall tersebut juga mencakup modifikasi paket data yang datang dan mampu menyembunyikan sebuah IP address. Dan yang ketiga, menjaga pos keamanan jaringan. Nah, firewall pada jaringan komputer mampu mengontrol lalu lintas data ketika mengakses jaringan privat yang dilindungi. Seluruh lalu lintas, baik yang keluar atau masuk jaringan, harus melewati firewall agar dilakukan pemeriksaan, baik dengan cara menyaring, membatasi, atau bahkan menolak.
Selanjutnya ada jenis-jenis firewall. Yang pertama yaitu firewall berbasis software. Firewall ini berbentuk software dan hanya dapat melindungi komputer saja. Jenis firewall ini melindungi trafik inbound dan juga outbound. Selain itu juga menghindarkan Anda dari virus Trojan serta worm. Nah, firewall berbasis software ini biasa digunakan untuk jaringan internet di rumah. Firewall ini diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah atau tambahan dari antivirus. Yang kedua, firewall berbasis hardware. Firewall berbasis hardware adalah piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall ini memerlukan konfigurasi untuk ketujuannya. Firewall berbasis hardware menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya. Dan yang ketiga, firewall berbasis jaringan, yaitu kombinasi dari firewall software dan hardware. Selanjutnya yaitu cara kerja firewall. Yang pertama ada packet filtering atau stateless. Nah, di sini firewall akan menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa secara satu persatu. Ketika sebuah paket dianggap berbahaya, maka ia tak akan diizinkan masuk. Sebaliknya, ketika paket dianggap aman, maka dia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Selanjutnya ada proxy service. Proxy service ini merupakan aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan. Aplikasi proxy berada di dalam firewall dan bertugas untuk memeriksa paket yang saling ditukarkan dalam jaringan. Sistem ini bisa dikatakan lebih efektif sebab semua informasi yang diperiksa secara tersentralisasi. Cara kerja macam ini bisa dikatakan lebih canggih karena proxy service berusaha menciptakan hubungan antar jaringan yang mirip. Proxy seolah-olah menghubungkan jaringan secara langsung, padahal ia hanya berusaha mengcopy mekanisme yang mirip. Selanjutnya ada stateful inspection. Nah, sistem ini menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Jika paket berkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka ia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Ketika firewall selesai memeriksa paket, ia kemudian akan merespon dengan salah satu. Nah, di sini ada ilustrasi dari cara kerja firewall, di mana di sini dia yang pertama dia akan menerima, artinya firewall akan memperbolehkan trafik untuk melewati jaringan. Kemudian ada reject atau tolak. Ini berarti firewall menolak trafik untuk lewat dan membalasnya dengan tampilan unreadable error. Dan yang terakhir yaitu drop atau melewati, di mana firewall menolak trafik tanpa mengirimkan pesan. Nah, jadi firewall itu adalah hal yang tak boleh dilewatkan sebelum mengakses internet. Firewall ini memastikan Anda dapat berselancar di internet tanpa khawatir terpapar virus atau mengalami pencurian data. Selanjutnya ada eTables. Nah, eTables adalah salah satu tools firewall pada sistem operasi Linux. eTables berfungsi untuk mengamankan jaringan dengan melakukan penyaringan traffic pada server. eTables dapat mengatur lalu lintas jaringan, termasuk mengizinkan atau memblokir koneksi yang masuk, keluar, atau sekedar melewati server. Dalam eTables, kita dapat membuat aturan pada server untuk mengelola jenis paket yang dapat diterima, mengatur trafik berdasarkan asal dan tujuan data, mengelola port, dan lainnya. Di sini, eTables akan bekerja dengan membandingkan lalu lintas jaringan dengan serangkaian aturan yang telah dibuat. Jadi, semua paket dalam lalu lintas jaringan akan dicek. Dalam pengaturan paket, eTables memiliki beberapa tabel yang berfungsi untuk menentukan arah putaran data.
Setiap tabel tersebut memiliki rules atau kumpulan aturan yang disebut dengan chain. Selanjutnya yaitu cara menggunakan if tables. Yang pertama yaitu melakukan instalasi if tables. Yang pertama kita harus melakukan instalasi if tables pada Kali Linux atau Ubuntu yang kita miliki. Selanjutnya yaitu membuat rule if tables. Rule if tables merupakan aturan untuk mengelola lalu lintas jaringan pada servers. Rules ini akan ditambahkan pada suatu chain tertentu. Yang ketiga yaitu mengaktifkan trafik pada local SUD. Fungsinya yaitu untuk memastikan koneksi antara database dan aplikasi web pada local SUD bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengaktifkan koneksi pada port HTTP, HTTPS, dan SSH. Selanjutnya yaitu ada chain firewall. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa if tables itu memiliki chain. Yang pertama yaitu accept atau terima. Di sini firewall akan memperbolehkan trafik untuk melewati jaringan. Selanjutnya yaitu drop atau lewati. Di sini firewall akan menolak trafik tanpa mengirimkan pesan. Dan yang ketiga, reject atau tolak, di mana firewall akan menolak trafik untuk lewat dan membalasnya dengan tampilan unreachable error. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi saya, semoga dapat dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.